selamat petang kepada kita semua. Sebelum kita mulakan puji-pujian kita pada petang ini, mari kita semua tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang penuh pengasih dan penuh penguasa, kami mengucap syukur, dan berterima kasih atas penjagaan sepanjang hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan memulakan puji-pujian kami. Mohon biarlah Engkau berkati suara-suara kami agar kami dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu melalui lagu-lagu yang kami akan nyanyikan sebentar lagi. Terima kasih di atas berkat-Nya Bapa. Doa ini kami serahkan hanya melalui anak Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus dosa kami semua. Amin. Oke, jadi untuk lagu kita yang pertama, kita akan nyanyi Hari Ini. Seterusnya kita akan menyanyikan lagu dalam LKM ayat 28, Berilah padaku Alkitab yang suci.
Oke, terima kasih dan amin di atas lagu-lagu yang kita telah sampaikan sebentar tadi. Dan saya percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah mendengar dan sudah menerima puji-pujian kita sebentar tadi. Dan sampai sini saja puji-pujian kita. Kita teruskan dengan acara yang seterusnya. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala dan siap pimpin dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga yang penuh kasih dan kuasa, terpujilah namamu Bapa, karena Engkau adalah sumber segala sesuatu yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan sepanjang 6 hari yang lalu, sama ada dalam pelayanan kami sesama saudara-saudara kami atau sesiapa sahaja. Bapa, terima kasih atas kesempatan yang ada ini, kami dapat melakukan TKR secara dalam talian untuk terus berbakti, memuji dan memuliakan namamu. Biarlah Engkau terus beserta dengan kami, memberkati perjumpaan kami pada malam ini, agar berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan Engkau berkatilah juga pelajaran yang akan kami dengar sebentar lagi, biarlah pelajaran itu menjadi panduan dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, terima kasih juga atas penyertaan-Mu, terima kasih atas segala berkat-Mu. Dan doa ini kami serahkan dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami semua. Amin. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau
menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Selamat hari Sabat kepada semua. Terima kasih kepada Pastor Yuji yang memberi kami kesempatan berdoa untuk memberi kesaksian. Pada bulan November ini genaplah 2 tahun Cafe di Adriana beroperasi. Jika dilihat ke belakang, selama 2 tahun ini Cafe melalui berbagai cabaran dan cobaan. Apatah lagi apabila Cafe turut terjejas oleh kerana wabak pandemik ini. Ada kalanya kami hampir putus asa dan bos Dolin Team juga risau dengan keuangan Cafe, sebab Cafe memerlukan keuangan untuk menampung pembayaran sewa dan juga gaji pekerja. Sepanjang wabak pandemik ini mungkin ada dua fasa. Fasa sekarang adalah gelombang yang kedua. Gelombang yang pertama telah memberi kesan kepada Cafe, khususnya pada bulan 3, bulan 4 lebih kurang pada waktu itu. Dan seperti yang suami saya katakan tadi, kami bertiga sangat-sangat risau dan bimbang, sehingga kami setiap hari kami bawa di dalam doa, memohon Tuhan agar campur tangan untuk supaya Cafe masih tetap dapat survive dan dapat membayar sewa dan juga staf-staf kami. Dan pada waktu itu gelombang pertama kami terpaksa akur untuk menutup restoran selama lebih kurang 2 minggu, 14 hari. Dan selepas itu kami menerima sekali lagi arahan daripada KKM untuk beroperasi semula, tetapi dalam bentuk tapau, tidak dibenarkan untuk makan di dalam restoran. Dan sudah pasti dalam keadaan seperti itu pendapatan Cafe benar-benar jatuh sehingga 60%. Pada waktu itu juga semua sekolah ditutup dan pelanggan-pelanggan kami memang sangat sedikit waktu itu. Tetapi pada satu hari itu kami menerima satu panggilan daripada Tekun Nasional menyatakan bahwa mereka memberikan tawaran pinjaman bantuan untuk Cafe, untuk restoran, sebenarnya semua perusahaan-perusahaan yang terjejas, dan salah satu yang mereka berikan tawaran adalah kami ataupun adalah Cafe. Dan kami benar-benar bersyukur dan berterima kasih karena itu, karena loan ataupun pinjaman bantuan tersebut bernilai 10.000 dan dengan nilai itu cukup untuk kami membayar sewa dan juga staf kami lah pada waktu itu. Seterusnya ada masa sebentar yang kami beroperasi seperti biasa, dan bermula dari bulan 9 itu sehinggalah sekarang ini gelombang kedua berlaku lagi, dan itu pun menyebabkan kami sangat risau dan bimbang sehingga bos kami beberapa kali percobaan untuk datang ke sini, tetapi oleh karena merentas daerah tidak dibenarkan, maka kami
banyak kali berhubung di telepon dan juga berdoa bersama-sama dalam telepon, mengharap kepada Tuhan agar Tuhan tetap campur tangan. Karena cafe ini walaupun atas nama kami ataupun kami yang mengurusnya, tapi kami percaya, kami sangat mempercayakan cafe ini kepada Tuhan untuk survive cafe ini. Dan satu lagi mukjizat yang kami terima pada waktu gelombang kedua ini adalah tiba-tiba kami menerima satu tawaran lagi daripada Jabatan Kebajikan di Urus Setia dan menyatakan bahwa kami dilamar menjadi cafe yang menyediakan untuk roadblock yang sedang diadakan di jalan di sini, dan itu selama 20 hari, dan nilai bagi tawaran tersebut ialah 7.000. Sekali lagi saya rasa itu bukan satu kebetulan, tetapi campur tangan Tuhan, bagaimana Tuhan berbelas kasihan terhadap cafe ini, karena kami sangat-sangat menyerahkan sepenuhnya dengan Tuhan tentang cafe ini. Ya, amin. Apa yang istri saya katakan tadi, semuanya itu bukannya satu kebetulan, tetapi kami percaya semua itu adalah campur tangan daripada Tuhan. Tuhan memberkati. Juru selamatku, Engkau Tuhan, Engkau keselamatanku. Engkau Tuhan, dimanapun kau posisiku, Engkau no Tuhan Yesusku. So ikuasanu Tuhan, Engkau so ingaranu Tuhan, Engkau Tuhan tersundut tapangkan, Engkau sesamanu Juru selamatku, Engkau Tuhan, Engkau keselamatanku, Engkau Tuhan, dimanapun kau posisiku, Engkau no Tuhan Yesusku, Engkau Tuhan, dimanapun kau posisiku, Engkau no Tuhan Yesusku.
Selamat malam saudara dan saudari, anggota gereja di seluruh wilayah satu yang saya kasihi. Terima kasih karena pada petang ini kamu sudah mengikuti acara KKR kita secara online. Saya pasti ini kali pertama kita mengadakan KKR secara online. Sebelum ini kita tidak tahu apa yang akan terhasil. Kita tidak tahu apa yang akan terhasil daripada KKR ini. Namun saya pasti berkat Tuhan kita akan perolehi. Berkat Tuhan kita tetap akan perolehi apabila kita setia mengikuti sesi KKR online kita sepanjang minggu ini atau sepanjang 8 hari yang akan datang. Terima kasih kepada para petugas yang sudah memimpin kita sebentar tadi. Baik dari pemimpin puji-pujian, doa pembuka, lagu-lagu istimewa, dan juga perkongsian pribadi yang kita sudah dengar sebentar tadi. Pada malam ini, saya akan mengungsikan khotbah yang sudah disediakan oleh Presiden Gereja Sedunia Seventh-day Adventist kita, yaitu Pastor Ted Wilson. Dan tajuk pelajarannya atau tajuk khotbah dia pada malam ini ialah Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Alkitab sebagai asas untuk gaya hidup Kristen. Sebelum kita mulakan khotbah kita pada malam ini, mari kita tunduk kepala dan saya akan pimpin di dalam doa. Bapa di sorga, di kesempatan ini ya Tuhan, pada masa ini kami akan mendengar khotbah firman Tuhan yang sudah disediakan oleh Presiden Gereja SDA Sedunia kami, Pastor Ted Wilson. Biarlah pelajaran yang kami akan dengar melalui KKR online kami pada malam ini akan menjadi satu berkat yang besar dalam hidup kami. Biarlah Engkau akan beserta dengan kami ya Tuhan. Roh Kudus-Mu akan beserta dengan setiap pendengar agar kami semua akan terus diberkati. Dalam nama Yesus saya sudah berdoa. Amin. Ceritanya begini, apabila Pastor Ted Wilson telah menamatkan pengajian dia di dalam sekolah menengah, dia mengambil keputusan untuk melanjutkan pelajarannya ke La Sierra University. Dan ini merupakan satu fasa yang baru dalam hidup dia. Dia mungkin ketakutan pada ketika itu. Mungkin pada masa itu dia ragu-ragu dengan pilihannya. Mungkin pada masa itu dia tidak pasti dengan apa yang akan terjadi dengan dia di tempat yang baru itu. Dan bapa dia telah menulis sebuah kad dan diberikan kepada dia. Dalam kad itu tertulis satu petikan yang berbunyi begini. Ayahnya katakan kepada dia, kuduskanlah dirimu kepada Tuhan pada waktu pagi. Jadikan ini sebagai pekerjaan pertamamu. Kiranya doamu akan seperti ini. Terimalah saya, ya Tuhan, sebagai milik-Mu sepenuhnya. Saya meletakkan semua rancangan saya di kaki-Mu. Gunakan saya pada hari ini dalam pelayanan-Mu. Tetaplah bersamaku dan biarkan semua pekerjaanku diselesaikan di dalam-Mu. Ini adalah perkara yang bersifat harian. Setiap pagi, kuduskanlah diri Anda kepada Tuhan untuk hari itu. Serahkanlah semua rencana kita kepada Dia untuk dilaksanakan atau diserah sebagaimana yang ditunjukkan oleh pimpinannya. Oleh itu, hari demi hari Anda mungkin menyerahkan hidup Anda ke tangan Tuhan. Dan dengan demikian, kehidupan Anda akan dibentuk lebih dan lebih lagi seperti Kristus. Saya bukan sahaja menghargai masa dan kepedulian yang ditunjukkan oleh ayah saya dalam membagikan kata-kata ini kepada saya, tetapi juga sangat bermakna untuk menerima pengajaran rohani yang begitu kuat dari Roh Nubuat. Sejak dari hari itu, perhatian saya telah tertarik terhadap tulisan-tulisan Ellen White. Nah, inilah cerita Pastor Ted Wilson. Dia telah menyimpan petikan itu di dalam Alkitab dia selama bertahun-tahun, sehinggalah Alkitab itu telah hilang. Dan dia telah menelepon lagi bapak dia. Dia katakan, Pak, petikan dulu itu sudah hilang. Bolehkah Bapak
menulis sekali lagi petikan itu. Dan bapaknya pun telah menulis sekali lagi petikan itu dan memberikan kepada Pastor Ted Wilson. Dan sekali lagi, Pastor Ted Wilson mengambil petikan itu dan menyimpan petikan itu ke dalam Alkitab dia sehingga ke hari ini. Sementara kita menguduskan diri kita kepada Tuhan dan menyerahkan rencana kita kepadanya setiap hari, betapa pentingnya meluangkan waktu untuk mendengarkan Dia berbicara melalui Alkitab. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, "Firman-Mu lampu bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku." Di dunia sekarang ini, banyak falsafah manusiawi yang bersaing untuk menarik perhatian kita, yang akhirnya membawa kita ke jalan yang sangat gelap. Tetapi, kebolehpercayaan kita terhadap firman Tuhan terbukti. Ia menerangi jalan kita dan memberikan kita petunjuk ilahi yang boleh dipercayai. Ia memberikan dasar untuk membangun dan memelihara hubungan dengan Yesus Kristus dan untuk mempelajari apakah artinya menjalani kehidupan yang Dia kehendaki bagi kita. Ia adalah firman Kristus yang hidup, kebenaran abadi yang melampaui semua budaya manusia dan menunjukkan kita kepada budaya syurga. Ketika berhadapan dengan syaitan, Yesus dengan berani menyatakan, manusia hidup bukan dengan roti sahaja, tetapi dengan setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Ini daripada Matius 4 ayat 4. Ini memberitahu kita bahwa setiap bahagian dari kitab suci itu adalah penting. Dan sementara kita tidak mendakwa bahwa Tuhan telah menentukan Alkitab itu kata demi kata, kita menerimanya sebagai kitab yang diinspirasikan sepenuhnya oleh Roh-Nya. Petrus menjelaskan hal ini dengan sangat jelas. Dengan demikian dia katakan, kata-kata nubuat yang ada pada kami menjadi lebih jelas. Terimalah kata-kata nubuat ini seperti lampu yang bersinar di tempat gelap, hingga fajar menyingsing dan bintang pagi terbit dalam hatimu. Karena nubuatan bukanlah lahir dengan kehendak manusia, tetapi disuarakan oleh orang ketika digerakkan oleh Roh Kudus untuk menyampaikan kata-kata daripada Allah. 2 Petrus 1 ayat 19 hingga 21. Sementara Yesus berdoa untuk murid-muridnya dan untuk kita, Kristus menunjukkan kuasa firman ketika dia menyatakan dalam Yohanes 17 ayat 17, "Sucikan mereka dengan kebenaran-Mu, firman-Mu adalah kebenaran." Di dalam sebuah dunia di mana kebenaran dianggap relatif, berdasarkan pengalaman hidup seseorang, Kristus dengan berani menyatakan bahwa firman-Nya, yaitu Alkitab, adalah kebenaran yang kukuh dan tidak dapat diubah. Melalui kuasa Roh Kudus-Nya, kebenarannya bekerja di dalam hati kita, mengubah dan menguduskan kita. Inilah sebabnya mengapa Alkitab adalah dasar kepada gaya hidup Kristen. Ini mendefinisikan bagi kita apakah artinya menjadi pengikut Kristus. Dalam Matius 5 yang menceritakan hal ini. Ia memberikan kita teladan ilahi dan mengungkapkan bahwa jalan pengkhianat syarat dengan penderitaan dalam Amsal 13 ayat 15. Ia memberikan kita kebijaksanaan abadi. Namun, cukup sederhana sehingga seorang anak kecil pun boleh memahaminya. Melalui sejarah dan nubuatan, kita telah melihat tentang bagaimana Tuhan telah memimpin kita di masa lalu. Dan diberi jaminan bahwa apa yang akan terjadi akan dikotakan. Melalui lembaran-lembaran kitab suci, kita mempelajari tentang asal-usul dan nasib kita. Ini terdapat dalam Kejadian 1 ayat 1, Wahyu 21 ayat 1 dan 7, dan juga Wahyu 22 ayat 17. Kita mengenal Tuhan melalui Alkitab dan doa. Jika Anda mahu berkenalan dengan Juru Selamat, pelajarilah kitab suci.
Kita diberitahu ini dalam Steps to Christ oleh Ellen White. Isikanlah seluruh hati kita dengan firman Tuhan. Ia adalah air hidup yang menghilangkan dahaga yang membara. Ia adalah roti hidup dari surga. Ellen White menjelaskan, Alkitab tidak hanya ditulis untuk para sarjana sahaja. Sebaliknya, ia juga adalah untuk orang biasa. Kebenaran besar yang diperlukan untuk penyelamatan telah dibuat dengan sejelasnya, bagaikan mentari di tengah hari, dan tidak ada sesiapa yang akan tersilap dan tersesat kecuali mereka yang mengikuti pertimbangan mereka sendiri dan bukannya kehendak Tuhan yang terang-terangan. Dia kemudiannya memberikan amaran. Kita tidak boleh mengambil kesaksian dari sesiapapun seperti yang diajarkan oleh kitab suci, melainkan harus mempelajari firman Tuhan untuk diri kita sendiri. Kaidah ini disokong oleh pendekatan biblical historical atau alkitabiah sejarah. Untuk membaca firman Tuhan seperti yang dijelaskan dalam dokumen Kaidah Mengkaji Alkitab yang dipilih oleh gereja sedunia. Kaidah mengkaji Alkitab yang diperiksa dengan teliti ini memungkinkan Alkitab menjadi pentafsirnya sendiri, bukan individu atau budaya, karena kaidah kritikal dalam kajian Alkitab mendorong pembaca untuk melakukan hal seperti itu. Kaidah ini dijelaskan lebih lanjut dalam buku The Great Controversy. Bahasa Alkitab harus dijelaskan sesuai dengan maknanya yang jelas, kecuali simbol atau angka yang digunakan. Sekiranya manusia menerima Alkitab tepat sebagaimana yang dibacanya, jika tidak ada guru palsu untuk menyesatkan dan membingungkan pikiran mereka, suatu pekerjaan akan diselesaikan yang akan membuat para malaikat bersukacita dan yang akan membawa beribu-ribu orang kepada Kristus yang kini sedang mengembara di dalam jalan yang tidak benar. Selama berabad-abad, para lelaki dan wanita yang beriman telah mengambil risiko yang besar dalam menerima Alkitab tepat seperti yang dibacanya. Bahkan ada yang telah mengorbankan hidup mereka demi kesetiaan mereka kepada kitab suci. Hari ini, buku itu sendiri sudah tersedia. Setiap tahun lebih daripada 100 juta Alkitab dicetak. Dan YouVersion, aplikasi Alkitab yang boleh dimuat turun, mempunyai lebih daripada 100 juta jumlah muat turun. Ini adalah tambahan kepada banyak versi dalam talian yang lainnya yang tersedia. Yang jelas, ramai orang percaya bahwa adalah penting untuk memiliki Alkitab. Tetapi berapa ramai orang yang percaya bahwa adalah penting untuk membacanya, merenungkannya, dan mengikuti nasihatnya? Orang-orang Yahudi di Berea pasti berpikir seperti itu. Orang Yahudi di situ lebih mulia rohaninya daripada orang-orang di Tesalonika, karena mereka menerima firman Tuhan dengan amat sukacita dan menyelidik kitab suci untuk memastikan setiap kebenarannya yang dikatakan oleh Paulus. Kita juga boleh melakukannya. Pembacaan Alkitab setiap hari ditambahkan dengan doa adalah asas kepada pengalaman rohani kita. Sekiranya kita tidak terhubung dengan syurga, adalah mustahil bagi kita untuk berkembang secara rohani. Tetapi adalah keistimewaan bagi kita untuk menjangkau kepada Tuhan setiap hari, mengetahui bahwa Dia rindu untuk bersama dengan kita. Saya coba untuk memulakan setiap hari dengan berlutut apabila saya bangun daripada tidur. Saya meletakkan diri saya di tangan Tuhan setiap hari, memohon kebijaksanaan dan Roh Kudus dalam hidup saya. Tuhan tidak pernah gagal dalam ketentuannya untuk kita. Saya coba untuk membaca Alkitab dalam cara yang sistematik dengan mengikuti rancangan pembacaan Believe His Prophets dan dari bahagian-bahagian Alkitab yang lain diikuti oleh roh nubuat.
Saya juga merasa bahwa adalah sangat berguna untuk mempelajari panduan pelajaran sekolah sahabat dewasa kita setiap minggu dan bentuk-bentuk sumber pelajaran yang lain yang memperkuatkan perjalanan seseorang dengan Tuhan. Saya selalu berdoa sebelum membaca firman Tuhan, karena mempelajari Alkitab tidak boleh dilakukan tanpa doa. Memohon bimbingan dari Roh Kudus. Saya sangat berterima kasih oleh firman yang tertulis itu, yang merupakan penjelmaan dalam bentuk tulisan dari firman hidup, yaitu Yesus Kristus. Sebagai seorang Kristen Seventh-day Adventist, jangan sekali-kali membiarkan sesiapapun menghalang Anda daripada mempelajari firman Tuhan setiap hari. Minumlah di dalam kebenaran Alkitab yang mendalam dan arahan yang terdapat dalam roh nubuat. Kehidupan rohani Anda pasti akan diperkayakan lagi. Ketika kita bersahabat dengan Tuhan, Dia akan mengubah kita. Seperti yang Dia telah lakukan dengan Henokh apabila kita berjalan setiap hari bersama-sama dengan Dia. Di dalam kehidupan bekerja yang aktif, Henokh dengan tegas mempertahankan pergaulannya dengan Tuhan. Apabila pekerjaannya menjadi semakin besar dan semakin menekankan, doanya juga menjadi semakin kuat dan semakin bersungguh-sungguh. Dia akan mengasingkan dirinya, menghabiskan satu waktu di dalam kesunyian, kelaparan, dan kehausan akan pengetahuan ilahi yang hanya dapat disampaikan oleh Tuhan sahaja. Melalui pergaulannya dengan Tuhan, Henokh semakin hari semakin dapat mencerminkan image Tuhan. Kita juga harus berjalan dengan Tuhan. Ketika kita melakukan ini, wajah kita akan disinari oleh terang kehadirannya. Kita akan berbicara mengenai kuasanya dengan mengatakan, puji Tuhan. Tuhan itu baik dan firman Tuhan itu adalah baik. Dan mereka yang akan diubah pada akhir zaman nanti adalah mereka yang telah bergaul dengan Tuhan di bumi ini. Oh, betapa luar biasanya hak istimewa yang kita miliki untuk bergaul dengan Tuhan setiap hari melalui kaidah yang Dia sudah berikan. Dan sungguh, satu kegembiraan untuk mengetahui bahwa satu hari nanti Dia akan datang untuk membawa kita pulang. Jadi saudara dan saudari, para anggota gereja di seluruh wilayah satu yang saya kasihi, marilah kita mengambil masa setiap hari untuk mempelajari firman Tuhan, untuk berdoa, dan untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Agar pada hari kedatangannya nanti, kita semua akan diubah. Dan kita semua akan memiliki kerajaan kekal Tuhan. Semoga kasih dan sukacita Tuhan akan beserta dengan kita semua. Selamat malam dan Tuhan memberkati.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang mengasihi kami semua dengan kasih yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan atas pelajaran, atas firman-Mu yang sudah disampaikan kepada kami sebentar tadi. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau akan terus mengajar kami untuk menggunakan, untuk mempelajari firman-Mu yang akan menjadi pelita kepada jalan kami, menjadi terang kepada kaki kami. Sementara kami terus berjalan di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Terima kasih ya Tuhan, sebab Engkau Bapa yang baik. Dan Engkau akan terus memegang tangan kanan kami dalam perjalanan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau akan terus memberkati kami dengan berkat-berkat yang luar biasa. Sehingga pada malam ini, kami akan dapat tidur dan rehat yang secukupnya. Dan kami akan seterusnya dapat mengikuti sesi-sesi KKR online sepanjang 8 hari yang akan datang ini. Terima kasih Tuhan berkat-berkat-Mu yang begitu luar biasa, sehingga kami dapat merasai kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Engkau sudah mendengar doa ini. Dalam nama Yesus, kami serahkan hidup kami serahkan doa ini. Amin. Oke, terima kasih karena Anda sudah mengikuti acara KKR online kita pada malam ini. Jangan lupa untuk menjawab soalan-soalan refleksi yang sudah diberikan sebentar tadi. Anda boleh screenshot soalan refleksi itu agar Anda boleh melihat kembali dan boleh menjawab dengan senang. Setiap malam kita akan paparkan soalan-soalan refleksi yang berbeza. Dan para EJK akan memilih jawaban-jawaban yang terbaik dan hadiah yang istimewa menanti Anda. Kita akan berjumpa lagi pada malam esok, pada masa yang sama, di dalam channel yang sama. Tuhan memberkati dan kita jumpa esok. Bye-bye.